Nama Barelang merupakan singkatan dari 3 pulau yang dihubungkan jembatan tersebut, yakni Batam, Rempang, dan Galang. Digagas oleh Presiden ketiga RI B.J. Habibie yang baru saja meninggal dunia pada usia 83 tahun di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta pada Rabu 11 September 2019. Jembatan yang telah beroperasi sejak 22 tahun silam ini sebagai Jembatan Habibie. Kecintaan Habibie pada kawasan ini bukan tanpa alasan. Pada tahun 1973, Presiden kedua RI Soeharto secara khusus memintanya untuk mengembangkan wilayah Batam setelah Pertamina tak berhasil melakukannya. Namun sebelum menerima penugasan tersebut, Habibie memberikan syarat kepada Soeharto bahwasanya konsep pengembangan Batam akan ia ubah. Batam harus dapat mengalahkan Singapura suatu saat. Saat itu ia berpikir bahwa luas Batam yang hanya 75% dari luas Singapura harus ditambah. Oleh karenanya, mantan Kepala Badan Otorita Batam itu memperluas wilayah Batam hingga ke pulau-pulau lain seperti Tonton, Nipah, Rempang, Galang, dan Galang Baru yang kemudian disambungkan di Jembatan Barelang. Batam yang terletak di Kepulauan Riau telah lama berubah wajah. Pulau yang semula berupa hutan perbukitan telah berkembangkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional. Perubahan ini dikaitkan dengan konsep perkembangan Sijori, Singapura, Johor, dan Riau yang akan dihubungkan menjadi kawasan emas pembangunan. Untuk mengantisipasi pembangunan yang tumbuh pesat, dirasa perlu mengembangkan Batam dengan menghubungkan pulau-pulau di sekitarnya yang dikenal sekarang sebagai wilayah Barelang, Batam, Rempang, dan Galang. Untuk menyatukan pulau-pulau tersebut diperlukan 6 konstruksi Batam sebagai sarana infrastrukturnya. Salah satu infrastruktur itu adalah pembangunan kabel antara Pulau Batam dan Pulau Tonton. Jembatan Barelang yang menjadi ikon pariwisata kota Batam dibangun dengan anggaran sekitar 400 miliar rupiah sejak 1992. Ratusan insinyur dalam negeri dikerahkan untuk menggarap salah satu proyek mercusuar berteknologi tinggi ini. Kini setelah beroperasi, wisatawan yang ingin menyusuri jembatan ini dapat menggunakan kendaraan pribadi atau sewa untuk menikmati pemandangan alam di sekitarnya. Cara lainnya yakni dengan menggunakan damri yang melintasi jembatan tersebut. Kenangan Habibie akan Batam terus terpatri hingga beberapa tahun terakhir. Batam selalu dan akan tetap istimewa di benaknya. Oleh karena itu, ia dan keluarganya bersepakat untuk bekerja sama dengan mengembangkan properti PT Polak Properties Indonesia (TBK), memajukan Batam menjadi kota terdepan. Jembatan yang membentang antara 641,8 meter dengan ruang bebas vertikal setinggi 38 meter menerapkan tipe struktur kabel cancang. Struktur kabel jembatan ini dibagi menjadi 4 bagian struktur. Struktur ini memiliki berat berkisar 20.000 ton, terdiri dari 4.423.000 kubik beton, 980.000 kubik beton, dan sisanya adalah pasir uruk yang diisikan pada bilik-bilik kosong pada konstruksi. Pada pelaksanaannya, struktur abutment ini dikerjakan dengan sistem formwork konvensional dengan sistem pengecoran tiap 2,2 meter ketinggian. Pada beton masif, pengecoran dapat dilakukan pada ketinggian 4 meter setiap segmen untuk menguatkan setiap join pada daerah tersebut. Setelah pengecoran selesai, maka akan dilakukan perawatan dengan menyemprotkan dengan bahan kimia kental yang diberikan pada 2 atau 3 tahap penyemprotan. Karena faktor pada lantai jembatan ini yang menumpu pada abutment ini akan mengalami pergerakan yang cukup besar, baik pada arah vertikal atau horizontal. Maka untuk mengatasi gaya-gaya dari struktur abutment tersebut, maka dipasang compression and aborian with extension joint.
pengerjaan pavement secara paralel dilakukan pengerjaan fondasi pile atau concentrate bore pile, didukung dengan konstruksi pile cap beton masif berdiameter 16 meter dengan ketebalan 12 meter. Pile cap ini memegang 30 titik konfigurasi melingkar bore cap yang berdiameter 1,5 meter dengan kedalaman rata-rata mencapai 40 meter. Sistem pengeboran tersebut dilakukan dengan sistem sirkulasi air. Sistem tersebut diterapkan karena mengingat kondisi tanah di daerah tersebut adalah bebatuan. Sistem pengeboran dibedakan menjadi 2 tahap. Kriteria pengeboran diberhentikan jika mata bor sudah tertanam 2,2 meter dari lapisan. Apabila penetrasi pengeboran dengan kapasitas 20 rpm selama 20 menit hanya mencapai kedalaman 20 cm. Apabila dilakukan terhadap bebatuan tes di kedalaman pemberhentian tersebut mencapai 2 rpm, uji kekuatan tersebut di laboratorium independen PTPP. Setelah pengerjaan pengeboran selesai, selanjutnya dilakukan pengerjaan pembesian yang dilakukan secara preferred sepanjang 12 meter yang terdiri dari tulangan pokok dan tulangan spiral sebagai sekatnya. Pemasangan secara privat tersebut sekaligus akan langsung dipasang ke pipa grounding yang berdiameter 0,3 inci. Proses pengecoran dengan bantuan pipa kren, bagian ujung pipanya minimal tertanam 2 meter dari permukaan beton. Untuk menjamin tidak ada udara yang terjebak di dalam beton, perlu suplai 300 sulfat mini. Setelah beton berumur 1 hari, segera dilakukan base ground. Dalam tahap ini, bahan mortal dipompakan ke dalam portal dengan tekanan 100 rpm dengan volume mortal 100 meter kubik yang dilakukan dalam 2-3 tahap pompa. Hal ini bertujuan untuk mendudukkan pada tanah yang stabil dan kuat. Proses grounding tersebut dilakukan dan cara memindahkan bahan mortal tersebut melalui pipa hingga melalui ujung pipa. Selanjutnya ujung pipa pada satu sisi akan ditutup rapat, sementara tekanan pompa akan terus ditingkatkan sehingga akan memecahkan selang karet pada sisi bawah yang sudah terlubangi. Kemudian bahan mortar tersebut akan terus mendesak pada pondasi bawah beton dan rongga tanah di dasar tiang beton tersebut. Setiap mortar mendapat dukungan teoritis sebesar 1.100 ton, tetapi dalam tahap login tesnya dituntut pembebanan sebesar 200% dari beban sebenarnya, yaitu sebesar 2.200 ton. Untuk mendukung tes pembebanan tersebut dilakukan dengan cara free action pile sebagai gaya tekanan. Saat ini jembatan Barilang tidak hanya berfungsi sebagai jembatan penghubung, namun keberadaannya juga menjelma sebagai destinasi yang sangat mengagumkan bagi masyarakat Batam serta turis mancanegara, baik lokal maupun internasional yang bertandang ke kota Batam. Dari Batam, reporter Bagus Alfian Terajib melaporkan.